termasuk kami ada kekhawatiran budaya mengancam agama. Budaya mengancam agama. Harapan kami Pak Kasih, kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya dilakukan satu kali, minimal 3 bulan satu kali. Oke, kita 15 menit ya. Oke. Pemaparan dan kita jawab. Ya. Ya, karena kalau tidak diingatkan sampai 5 jam. Kita menggambarkan keluarga saya dulu. Jadi bagi kalau ibadah masing-masing dan satu kalau misalkan berkumpul silaturahmi kepada orang tua, ya kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, ini luar biasa ini Pak Marco ini. Jadi bukan keluarga harmonis saja, tapi keluarga multi teologis. Ya. Baik, terima kasih Pak Marco ya. Ini langsung pengalaman hidupnya menggambarkan kehidupan yang harmonis walaupun dalam keluarga beda-beda agama. Betul, Ya. betul. Tapi tidak terjadi pencitraan kan di situ. Dia termenjodoh Itu. Baik, terima kasih Pak Marco. Terima kasih. Selanjutnya ada di sebelahnya Pak Made. Nah, silakan Pak Made. Selamat siang semuanya. Sampurasun. Kurang keras. Sampurasun. Itu baru top namanya. Itu ciri-ciri orang Sunda harus begitu. Saya baru perkenalkan diri, nama saya Made Murjana. Saya aslinya dari Gianyar, Bali. Iya. Saya baru merantau sebentar ini dari tahun 2011 sampai sekarang. Saya pindahan dari Ambon langsung ke Garut, kebetulan ada tugas. Saya sangat senang merantau ke sini. Terus terang saya agak bermimpi. Saya jadi warga Garut di sini sebenarnya. Dulu saya pernah di Garut gitu ya, kebetulan istri saya orang Ciamis. Orang Ciamis, akhirnya saya pindah ke sini ke Garut bersama keluarga di sini merantau gitu. Saya sudah punya anak 2, istri baru 1. Saya sangat senang merantau ke sini, terutama warganya orang Garut, orang Sunda sini baik-baik sekali semuanya, ramah-ramah sekali. Saya buktikan 2 kali saya bilang punten, 4 kali kasih mangga. Punten, mangga. Walaupun saya berarti dulu saya nggak ngerti apa artinya mangga itu, saya ternyata sekali itu saya berarti silahkan. Nah, sekarang nggak paham bahasa Sunda. Walaupun belum pasti mengucapkan, tapi saya ngerti maksudnya dan tujuannya. Tapi kami nggak berani mengucapkan kata yang begini, takut salah gitu, takut salah persepsi lah gitu. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Saya ibadah saya di sini cukup di rumah sama di kantor aja, karena di sini tidak ada tempat ibadah. Ya sesekali kami ke Candi Cangkuang lah, kalau hari raya gitu. Pada prinsipnya kami itu ke setiap ada acara agama ke Bandung, ke Sipul 9. Di sana ada pura besar, di sana kami berkumpul, punya organisasi setiap bulan berkumpul. Saya di sini itu cuma menitipkan diri sama warga Sunda, warga Bandung. Mudah-mudahan kami semua berbuat baik dan terbaik untuk masyarakat Garut di sini. Kami mengerti. Iya, baik, terima kasih Pak Made. Ini Pak Made ini Hindu, jadi di Cangkuang itu kan ada candi abad ke-8 ya, dari Tarumanegara itu Dewa Siwa. Dewa Siwa. Suki ibadah kadinya apa? Saya pernah ibadah
wangsit apa? Wangsit nggak ada. Cuma di sana menenangkan diri, Menenangkan diri. ingin tahu apa sih yang ada di sini. Baik ya. Ya, Dan Garut ini punya artefak itu secara antropologi agama, ada candi siwa dan di pinggir ada makam Syarif Muhammad, kan tidak terdengar ya. Ada yang bacok-bacokan antara Islam dan Hindu. Nah, jadi kita itu secara artefak itu punya bentuk toleransi di sana. ya, jadi Kabupaten Garut itu kabupaten yang sangat toleran. Jadi kalau ada yang mengganggu toleransi beragama Garut, siapa penyuluh untuk maju ke depan? Artefaknya saja tidak dilumpuhkan sama umat Islam, benar nggak? Siap. Ya, kalau tidak toleran nih umat Islam di LS, kita pak. Itu orang Garut balaga. Jangan coba-coba orang masuk ke Garut bikin Garut toleransi ke agama dia. Terima kasih Pak Made. Ya, selanjutnya mana yang dari Konghucu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rius. Saya perwakilan dari Konghucu Wihara Dharma Lombok. Menurut kami, kehidupan beragama di Kota Garut sudah berjalan dengan cukup baik. Toleransinya sudah berjalan. Sekarang tinggal kita meningkatkan antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Yulis. Jadi beliau secara langsung saja menyampaikan pandangannya antar umat beragama ini sudah baik-baik saja, harmonis, tinggal internal kita tentu kembali kepada tokoh agamanya masing-masing di situ dalam membangun harmoni umat beragama. Selanjutnya ini dari nanti Islam terakhir ya, dari Katolik. Oh ada Romo ya, silakan. Mas Romo, Pak Romo. Bruder. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya baru tadi malam saya tiba di pesantren Katolik bersama Umi karena saya ada kepentingan penelitian untuk menyelesaikan studi S3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Karena kami sudah berrelasi dengan baik sama pesantren Katolik, maka saya diajak juga untuk ikut di sini. Yang saya mau sampaikan adalah kebetulan saya mengambil jurusan perbandingan agama atau interfaith class ya di UIN Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman saya juga ada yang dari Kuningan, ada yang dari Bandung juga ya. Berbicara tentang apa namanya toleransi, itu tema yang biasa tetapi menjadi menarik kalau itu diseriusi dan disikapi dengan apa ya, dengan latar belakang pemahaman kebangsaan yang sama. Ya, untuk Indonesia hari ini kalau mau diberi tanda kutip Indonesia yang damai untuk hari ini, itu dibutuhkan kerja keras dari kita semua sebagai anak bangsa dari apa namanya elemen masyarakat tingkatan manapun dan dari pihak manapun untuk bisa bekerja sama membangun Indonesia yang damai. Karena kedamaian itu bukan soal teriakan saja, tetapi kerja keras kita untuk menciptakan suasana damai dari dalam diri kita, kemudian akan terpancar keluar dalam sebuah bangsa yang besar. Baik, luar biasa ini Dero. Romo ini kalau di Islam teh Kanisa kiai. Kiai di sini banyak para kiai di sini. Ini Romo di di itu. Terima kasih Romo ya yang sedang studi di UIN Jogja. UIN tapi ada jurusan perbandingan agama ya, jadi boleh di situ. Terakhir ini Kang Maman dari perwakilan Muslim. Kebetulan ketua FKUB beliau ini, silakan Kang Haji mendudukan pandangan saya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Assalamualaikum. Karena teknisnya sebetulnya saya sebelum jadi ketua FKUB, ini ketua BWI, ketua Badan Wakaf Desa Kabupaten Garut. Jadi ini sahabat-sahabat saya semua ini sering ke daerah, para KUA itu ya sering menyelesaikan tanah wakaf segala macam itu. Selama 3 tahun kantornya di sini dikasih syariah kalau dulu itu kan. Ya. FKUB sebagaimana di Kabupaten Garut ini kan di Kesbangpol itu ada 3 mandatori. Yang pertama FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Garut ini agama yang 6 agama yang diatur oleh pemerintah itu alhamdulillah termasuk Hindu ini Pak Kasih sebetulnya anggota baru di kita. Oh, anggota baru. Kayak anu sanesna ku balak itu selama ini. Iya teh tokoh agama teh balak. Alhamdulillah. So agar aku umat lain teh. Alhamdulillah kita sulit sekali waktu itu beberapa periode yang lalu pengen semua lengkap lah begitu ya. Alhamdulillah ini dapatnya dikorek untuk beliau ini kan kerjanya dikorek jadi sahabatnya Pak Kasih tadi kalau ini sipilnya gitu ya. Kemarin itu harus katanya nggak bisa ini saya bagi tugas saya diberi surat tugas itu saya kasihkan ke Dandre. Alhamdulillah ini karena kalau kegiatan karena alhamdulillah gitu ya. Ini Pak Dandre ini kan dan terus terangnya kalau ada kegiatan ada surat aja dari Kemenak ditambah dari saya dari FKUB ini kebetulan Bapak yang Liuna ini sebetulnya anggota kami juga ini Pak Liurus itu anggota jadi dari menuju Pak Made dan Pak Marco Pak Werman yang hadir hanya satu Katolik ini izin beliau dari Jakarta kalau mau Pak Satu kebetulan ini saudara kita Ya, kebetulan ada orang dari yang lagi disertasi di Garut ya gitu. Alhamdulillah kalau secara umum kerukunan umat beragama di Garut sangat kondusif luar biasa. Oh iya. Walaupun ya di masing-masing internal karena saya tahu persis di masing-masing lah ya. Ternyata memang kalau antar itu bagus lah gitu ya. Kalau di internal ya gitulah biasa. Karena kan di kerukunan itu kerukunan ada trilogi itu kerukunan antar umat beragama ya kerukunan antar umat internal umat beragama dan umat antar umat beragama dan pemerintah ini sebetulnya harus sinergis gitu ya terutama kalau ada masalah-masalah yang pendirian rumah ibadah ini kebetulan sahabat kita Pak Marco ini yang tadi ormasnya ada 3 ormas gitu ya ini kesulitan untuk mendirikan ya tempat ibadahnya gitu ya itu di rumah masing-masing lah gitu ya alhamdulillah selama tidak di sekitarnya kan seperti ini jalan banyak tempatan yang sangat kondusif sekali ya sehingga di Garut kota ini ada kampung kerukunan umat beragama terus di Ciwalen ya itu mungkin mudah-mudahan ini kebersamaan kita di FKUB gitu ya kalau ada masalah-masalah itu kita secepatnya walaupun kembali tadi yang dikatakan oleh Pak Werman ini di Kristen ternyata gimana katanya bisa apa tuh gini yang pendirian baru gimana ada segitu dijawab ya di sana itu tapi setelah kita komunikasi atau cerdas ke daerah itu ternyata ini hanya kepentingan dinas kan hanya kepentingannya saja karena di luar tidak walaupun itu pendetanya dari kabupaten lah ya biasa lah kalau ya. Itu dari Baik, terima kasih Kang Maman luar biasa sebagai ketua UB dan pekerja di Muslim bahwa Garut itu secara antar beragama alhamdulillah harmonis dan dikenal silahkan untuk membangun kebebasan yang lebih maksimal lagi. Baik, ini Kimaher sudah ketiketan silahkan Kimaher untuk memantik. Kalau ini sudah harmonis ini antara umat beragama ya, jangan dibikin konflik di bapak ceritanya ya. Nah, silakan Kimaher. FKUB namanya forum konflik umat beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin Pak. Kita 15 menit ya. Oke. Pemaparan dan kita dialog. Ya. Ya, karena kalau tidak di
ingatkan sampai 5 jam. Terima kasih, saya senang sekali berada di sini. Ada teman-teman senior, Ustaz Atep, Ella, kemudian juga ada Kiai, ada pendeta, ada Romo, ada pendeta, itu. Ini yang tidak ada kan budayawan kan? Ya saya dikumpit lah. Buat apa? Kasih sekaligus tutup bukan? Ya, semua sampingan. Kalau tadi menyimak dari teman-teman yang di depan ini di pemuka agama, sepertinya soal kerukunan dan harmoni keberagamaan lintas agama di Garut ini kondusif, tidak terlalu ada masalah di teman-teman. Dan kita menikmati suasana damai kerukunan ini, harmoni ini, sebelum kita nanti dipanggil untuk berperang kata Pak tentara itu. Jadi nanti TNI itu punya konsep pertahanan. Saya kira kalau agama dan umat beragama itu konsep ketahanan gitu. Kalau TNI mewakili negara, kenegaraan, kalau agama dan umatnya mewakili kebangsaan. Dan disinilah bangunan national state kita. Gitu. Jadi national state itu seharusnya pasangan yang harmoni. Gitu. Dan tugas mengharmonikan itu salah satunya adalah cara keberagamaan yang otentik gitu. Nah, jadi saya lebih kepada ketahanannya, bukan pertahanan, sebagai potensi kebangsaan kita yang sebetulnya menyumbang pada ketahanan nasional gitu. Dan kalau di Garut tadi terjadi harmonisasi kerukunan antar umat beragama, itu saya kira peran dari bapak-bapak ibu yang di sini sebagai penyuluh agama dan bukan penyuluh agama. Kalau penyuluh agama kan jadi disharmoni. Nah, tapi kan umat ini kan belum harmoni dan kerukunannya juga bagaimana ya? Ada yang tidak rukun sama istrinya, ada yang tidak rukun sama suaminya, sama tetangganya, sama bapaknya, kemudian tidak rukun sama lewengnya, tidak rukun sama dep kolektor, jelas kan? Gitu kan? Bapak tagihan. Nah ini kondisi umat. Tentu tugas agama sebagai kolbu budaya itu, karena kalau saya dari ajaran kebudayaan, daya budi itu rasa dan pikiran, sehalus-halusnya rasa, sejernih-jernihnya pikiran. Nah sampai pada kehalusan pikiran itulah sampailah kepada ketuhanan. Nah berarti kalau begitu agama dalam pengertian berketuhanan itu inti kolbu dari budaya gitu. Nah maka agama sebagai berketuhanan berarti spiritual, dan dari agama itu artinya tidak agama atau artinya ya. Jadi dari kebertuhanan itu akan menuju harmoni, tidak kacau itu. Jadi tidak kacau itu agama itu harmoni gitu. Tidak ada keharmonian dengan kekacauan gitu. Berarti tidak agama. Gitu. Nah itu ini pengertian cita idealnya ya, dan visi beragama dari berketuhanan kemudian menciptakan harmoni.
mulai dari harmoni dengan diri sendiri, kumaha mengharmonikan nafsu amarah gitu, lawama, mutmainah, kadang kan bentrok ketewanya, wah badung dengan itu ini musiknya pengancikan, kadang milu kadieu, perlu tahandap, kadang di dieu, kadang kaluhur. Nah, bagaimana mengharmonikan itu kan agama juga mengharmonikan dengan keluarga, misalkan nya aku mah Tuhan kumanya awet aja kumanya misalkan itu berarti kan kurang harmoni, belum dengan tetangga, dengan keluarga besar, dengan sosial, dan pada akhirnya dengan sosial yang besar itu negara bangsa. Jadi agama itu ya inherent di dalamnya harmonisasi personal dan keluarga, sosial besar, negara bahkan sedunia sebuah yang dalam Islam disebut rahmatan lil alamin. Itu harmonisasi sedunia, persatuan bangsa-bangsa sedunia setelah persatuan Indonesia. Jadi kalau ada usaha pemahaman agama yang disharmoni, saya kira kontradiksi ekstremis dengan pengertian agama itu sendiri. Tapi kenapa itu terjadi? Saya kira itu bukan agama. Nah itu apa Pak yang membuat kemudian yang bisa aja mengatasnamakan agama gitu. Padahal ada suatu hasrat puasa yang mendompleng keagamaan itu. Bukankah kalau saya ingin berbuat jahat, saya tidak ngaku saya jahat, tapi saya orang baik. Nah, oke itu satu. Kedua, enak Pak Saja. Tadi Pak Kasrem membawa kita kepada soal pertahanan. Berarti kan gini Pak Kasih, saya panggilnya Waong gitu. Jadi Waong ini seniman dan budayawan itu Waongnya Waong. Jadi kalau ada Bapak Aing, Waing. Jadi begini bapak-bapak ibu sekalian dan teman-teman saya lama dulu di Gus Durian. Jadi artinya harmoni rukun ini banyak yang mengusahakan. Nah, sekarang dulu pernah di EKOB juga. Itu dulu saya dosen di SKI akademisi, tapi sekarang saya budayawan jadi akademistik. Akademistik. Nah, budayawan itu ngomongnya loncat-loncat, panjang lebar, bulak belok ke hati. Nah, maksud begini, sepertinya gini. Bagaimana kita butuh narasi, gagasan narasi dan praktek keagamaan, tapi di makom sosial yang besar, yaitu nation state. Bukan lagi di agama penghayatan personal. Tadi itu pertanyaan Bapak yang dari Mamuju kan, bagaimana itu sudah. Jadi mungkin di sini itu dengan Pak Kasih inisiatif ini, bagaimana kita membuat strategi atau penguatan strategi. Anggap saja sudah harmonis ini, sudah harmoni antar agama, interagama. Nah ini ada persoalan bangsa dengan ancaman ketahanannya dan pertahanan. Apa itu ancaman ketahanan? Saya kira sekarang rakyat tidak tahan banyak impor beras, semua bahan pokok, kan tidak tahan Bu. Impor juga macam-macam teknologi, pengetahuan. Nah itulah bagaimana agama berkontribusi pada ketahanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu berarti agama digeser narasinya dan praktek-prakteknya kepada aras nation state. Itu juga yang akan membantu menjadi titik temu agama-agama. Nah itu Pak Kasih, bagaimana kita menguatkan kembali, misalkan bapak-bapak penyuluh, ibu penyuluh itu agama dalam hal ini bukan penghayatan personal itu mah udah ini ya, tapi bagaimana ini karena Indonesia menghadapi ancaman-ancaman geopolitik global dan nasional.
Geopolitik global itu kan sudah ancaman perang nuklir yang akan menghancurkan kehidupan. Nasional tadi itu sama apa itu korupsi, krisis pangan, krisis kepemimpinan, separatisme, dan itu bukan perilaku agama yang mengakibatkan begitu. Jadi perilaku kelompok yang mungkin siapa kekuasaan, mungkin kelompok proksi lah begitu tadi yang kata Pak Krisna itu. Nah, menghadapi itu dengan visi agama kita yang membuat harmoni nation state, negara bangsa, sehingga negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itulah tugas kita. Kalau dalam kebudayaan itulah problem kebudayaan dan tantangan daya budi tadi. Itu bagaimana? Itu mungkin yang saya tangkap Pak Kasih dari majelis hari ini, dan ini sangat kontekstual relevan dan mungkin untuk dibicarakan. Mungkin Pak Kasih dengan departemen kementeriannya akan punya rencana-rencana strategis untuk para meningkatkan narasi keagamaan di tingkat narasinya national state, kebangsaan dan kenegaraan. Tidak hanya personal, itu sudah beres lah. Karena ini kita menghadapi ancaman, kecuali kita tidak berpartisipasi dalam pertahanan, dan pertahanan makanya kan wajib militer. Kalau perang, pertahanan dulu. Ada ketahanan tanpa harmonisasi dari personal, sosial dan sebagainya. Bekilami akan abdi bagi ngacacang, abdi dia bapak betul hati, bagi kadir wajah besok. Baik, terima kasih Dede Mahyan. Jadi tong diurung kedua mengenai siga tahun. Jadi ada hanya panggilan khusus di Mahyan Nabi Kimia panggilan Dede itu punya sejarah dan hanya 2 orang yang tahu saja. Jadi itu mah jadi panggilan dua bukan untuk dipermanenkan. Kira ada Dede Aing. Jadi di Mahyan itu tadi sangat menyebut sekali soal bagaimana kehidupan beragama tidak lagi secara personal, tapi kemudian bisa mempengaruhi pada sebuah state negara, dan harmonisasi itu bisa dibangun bersama bersinergi dengan negara. Ini bahwa ini bunyinya itu sudah gatal-gatal dulu nih. Hoyong naroskeun atau tapi hoyong matotoskeun, matotoskeun itu benar itu. Silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan sebuah penguatan atau lain sebagainya? Ya. Siapa? Ini ibu yang kacamata ini yang cantik di sini. Ada yang menanyakan bapak-bapak penguatan atau pernyataan atau apa dalam nanti lagi dialog masalah Bayat jangan cari konten lain ini konten kreator jadi. Ada siapa? Bukan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Akang tipe Perkenalkan, saya Ridwan dari Banjarwangi, tugas di Kecamatan Singajaya. Terima kasih kepada semuanya. Hari ini kami diberikan aura harmoni yang cukup luar biasa. Saya bisa membawa ke tempat kami masing-masing. Dalam pandangan kami, bahwa seringkali mempersepsikan agama itu bukan dilihat dari dogma atau ajaran agama, tapi dari perilaku beragama, termasuk barangkali tafsir terhadap teks-teks keagamaan. Kami melihat barangkali dari pemateri semua dalam kalangan atas di tingkat mungkin harmoni beragama itu sudah cukup luar biasa, tapi pertanyaannya
apakah memang seperti itu di arus bawah, apalagi barangkali di daerah-daerah yang lain yang pemeluk agamanya hanya satu atau didominasi oleh satu pemeluk agama. Itu satu. Terus yang kedua, harapan kami Pak Kasih, kegiatan-kegiatan semacam ini tidak hanya dilakukan satu kali, minimal 3 bulan satu kali. Ini sebagai ruang bagi kami membangun relasi dalam bentuk konkret, termasuk barangkali nanti mendesain atau memformulakan sebuah kegiatan, misalkan tema kerjasama umat beragama. Kita misalkan menanam pohon bersama-sama, yang nanamnya bukan hanya satu pemeluk agama, tapi semua pemeluk agama bersama berkolaborasi, mengadakan sedekah alam sebagaimana ini program unggulan Pak Kasih gitu. Pelakunya dari kita semua, sehingga agama itu hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Barangkali itu saja Pak Kasih sebagai pemantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Jadi ditantang ini untuk satu sedekah alam yang disampaikan. Kemudian bagaimana membangun harmoni ini dalam satu acara yang lebih luas lagi ya. Insya Allah 3 bulan sekali kan. Sekali ya. Baik, itu penguatan dari Banyuwangi. Ada yang lain? Langsung disampaikan saja, nanti langsung dijawab oleh narasumber. Ibu-ibunya, Bunda Rina. Ya, Bu Jam-Jam. Umi Ikan. Siapa? Lagi? Mama? Ada yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Zayan, penyuluh agama Kecamatan Pengatikan. Mungkin yang ingin kami sampaikan terkait relasi agama dan budaya. Alhamdulillah saat ini hadir di tengah-tengah kita budayawan Garut yang sudah menasional. Hari ini kita viral dengan tadi Bapak Aing KDM mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan dengan Welas Asih. Saya kira mungkin di sebagian masyarakat termasuk kami ada kekhawatiran budaya mengancam agama. Mungkin lebih jauhnya masyarakat Sunda yang dikenal dengan sejalan selaras dengan Islam nanti tidak bangga lagi dengan keislamannya. Mohon mungkin itu nanti tanggapannya bagaimana budaya meyakinkan khususnya masyarakat bahwa budaya beriringan dengan syariat bahkan akidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada rumah sakit di Welas Asih. Di Samarang ada pesantren namanya Welas Asih ya. Nah, jadi tidak lagi pondok pesantren Al Ihsan, Al Ikhlas, tapi ada satu pesantren Welas Asih. Jadi tidak pakai bahasa Arab, bahasa Sunda. Nah, ini terkait rumah sakit ya. Itu enak, bukan enak. Memang Pak Gubernur mencoba Welas Asih. Nah, ini namanya bagaimana antara adat budaya dengan agama. Sebagai gambaran ya, jadi itu ada masjid Kampung Dukuh, coba dilihat di belakang. Nah itu ada yang Dukuh itu, ini masjid Ubud Kampung Dukuh abad 17. Ya, sekarang masih berdiri. Teknik sudah melaksanakan situ. Nah, di situ adat Sunda dengan Islam itu berdampingan, ibaratnya siga gula jeung amis. Siga gula jeung amis. Kalau KDM mengubah RSUD Al Ihsan jadi Welas Asih, perspektif mana yang kemudian itu menjadi dibentrokannya antara budaya dan agama? Dari sisi penamaan ya, dari sisi penamaan, karena esensinya secara teologis juga seperti apa, kemudian apakah ini akan berubah akidah atau tidak, seperti itu. Nanti sudah menampakkan ya, atau
di pikiran mereka nanti si Bima masih dipanggil sengaja karena lo mau di beda dia kan jalan ya si Bima masih dipanggil buku kepala kayak karena soalnya Nesudema sudah viral di mana-mana kan. Jangan terjebak dengan provokasi bahwa agama dan budaya kemudian dibenturkan di situ. Tadi dukungan itu sebenarnya uga ditutur Islam jeung adat Sunda agama dan budaya siga gula jeung agus itu gimana oke direnengkeun misalnya kaplingan ya kerbunceng ya ber apa kudu ngarene lain kudu sehat ya baiknya pengertian bukan yang di terkonfirmasi tidak termasuk ya jadi sudah lembet di situ baik di dua tukang tilu Pak Edi silakan ada yang mau bertanya lagi dari ibu-ibu ya perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nurlaya dari Tanpowitan. Yang ingin saya tanyakan tadi dari pemateri final speech ya dari Pak Kasrem juga. Saya belum mendengar bahwa hari ini pengaruh media sosial belum berpengaruh terhadap kerukunan. Ya, saya belum mendengar, tidak mendengar dari Pak Kasrem. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat Bapak-bapak dari tokoh agama, apakah pengaruh media sosial sekarang sudah menjadi ancaman atau tidak terhadap kerukunan umat beragama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari tadi. Baik, di Maher ada 3 penanya nanti dari agama dan juga mungkin dikomentari soal medsos ya. Maaf, di Maher ada semua atau perlu diulang lagi? Yang akan sengaja Itu sengaja tadi soal acara yang dibahas lagi bersama seluruh antaragama, apakah kegiatan dialognya atau di program Saudara Alam itu sebenarnya kita ada deklarasi gitu, ada acara sebulan sekali. Ya, nah itu silakan Timnya. Saya ke itu ya, menguatkan dulu Kang Anu di Singajaya. Ya, itulah yang tadi semacam usulan juga bagaimana gagasan, narasi dan praktek keagamaan dari para agamawan itu dinaikkan pada level nasional sebagai rumah besar kita. Gitu. Karena tadi itu bahwa agama yang artinya tidak kacau itu selalu menuntut untuk harmoni. Mulai dari personal, tadi terdiri keluarga kecil, keluarga besar, bertetanggaan, berkomunitas, bahkan sosial besar, sebut negara bangsa. Nah, bagaimana negara dan bangsa ini harmoni gitu? Tidak harmoninya itu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Apakah sekarang negara sudah melindungi seluruh? Bukan negara pada ideal. Bentuk kekuasaan. Nah, jadi bagaimana itu dirumuskan menjadi program atau apa kerja merumuskan ini, apakah sih harus ada workshop atau apa sehingga semacam punya kurikulum dalam narasi ini, karena itu dibutuhkan untuk tadi pertahanan nasional. Jadi bagaimana beragama itu hubur waton atau watonia begitu. Beragama itu watonia, tidak hanya soal personal tapi budaya personal gitu, yang selama ini sudah bapak-bapak tuntas di masyarakat. Itu bagus usulannya kan ya, saya setuju dan membahas secara lagi bisa dibahas lagi gitu. Kemudian ini gara-gara bapak A ini jadi kaku kurang bedanya. Jadi tadi itu saya sudah punya kesimpulan, kalbu budaya itu agama.
agama yang tidak berketuhanan. Mungkin tidak ada, tapi juga karena ada tafsir, ada pemahaman di situ gitu. Tafsir pemahaman itu berpikir kalau berketuhanan itu merasa, maka dasar dari agama secara ontologis, kalau kata itu spiritualisme. Dan daya budi itu apa? Budhi, kalau saya pelajari itu banyak. Budhi itu kan jiwa gitu kalau dalam bahasa Hindu gitu. Jiwa. Nah, jiwa itu dia menghadap kepada atma katanya. Kalau dalam Islam ruh. Jadi budi itu si jiwa yang menghadap ke atma. Tapi ketika gubrak ke alam dunia, itu masih di rahim ibu, itu si jiwa itu menghadap ke atma. Maka ada tiupan ruh. Nah, tapi ketika gubrak dilahirkan, di sosial ini sudah ada tubuh sosial dan pikiran sosial yang diajari melalui bahasa, melalui pendidikan, melalui apa, mendunia. Nah, jiwa itu menghadap dunia, tidak menghadap atma lagi, menghadap jadi ego. Jadi ego itu adalah perjalanan budi jiwa menjauhi atma. Nah, perjalanan itu sentripetal, sentrifugal kan muter ngajauhan lagi. Sentrifugal. Nah, gerak menjauh atma yang sentrifugal itu meninggalkan jejak-jejak ego. Ego itu yang mendunia itu menjauh dari atma, dari ruh. Nah, melahirkan jejak-jejak. Nah, jejak-jejak inilah artefak, sosial fak, artefak. Itulah sistem ekonomi sosial politik. Jadi kita bisa lihat mana yang budaya, yang budhi, yang menghadap atma atau yang menghadap. Nah, kalau tadi agama itu ada spiritualitas, ketuhanan, dan budi juga ketika menghadap atma dan ruh, kan sama gitu. Karena tiupan ruh kalau dalam Islam min ruhi itu yang membuat menjadi revolusi kognisi yang barat tidak tahu revolusi kognisi dari mana. Itu yang jadi kecerdasan spiritual. Nah, itu yang jadi budaya yang nanti punya karsa cipta karya. Nah, artinya sama dalam hal ini. Daya budi ketika kita sudah tua dan sudah bertobat itu kan menghadap Allah, dan selalu kita ikrarkan dalam hidup kita, ini wajah wajian lillazi fatar samawati dan sebagainya. Persoalannya kumaha orang yakin secara rasa jeung rasana berarti menghadap Allah. Kumaha ieu loba anu geus ngawur itu sebenarnya menghadap pada dunia gitu. Jadi kan masalah apa yang membuat jadi lamun abdi ka Pakasi saya sadap Allah teu Pakasi naon supaya bisa hati itu saya jeung yakin. Dan itu persoalannya. Nah, ketika budi menghadap lagi ruh setelah kelupaannya, bayangkan abdi ayeuna umur 23 nya. Berarti eta ngajauhan ruh teh lila teuing untung balik deui teh. Ada lapas. Artinya budaya itu yang rohaniah, yang spiritual. Nah, maka tadi itu kalau ketemu Allah misalkan numpang itulah agama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian membuat harmoni kemanusiaan, yang dalam berada persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Kan begitu turunannya, di mana Allah Rahman Rahim, Sang Maha Kasih. Kemudian apa kalau dalam bahasa ini, bahasa Hindu budaya diteorisikan oleh Platon,
bahwa horizon kebaikan inilah good beyond being katanya. Yang baik ini melampaui keberadaan. Jadi kita akan selalu ditarik kepada kebaikan. Dan ini menjadi horizon di langit. Itulah Rahman Rahim gitu. Kita akan selalu ditarik dituntut erek juga udah semua. Nah, agama sebagai kritik terhadap misalkan disharmoni, terhadap kedaruratan tadi apa sih kurang pangan, itu tuntutan yang baik, tuntutan sang baik, karena kita sudah mendekat sehingga agama menjadi kritik. Karena sang baiklah yang menuntut kita dan semua ini untuk menujunya. Saud imah harokat zauhariyah, perjalanan semua makhluk kepada Allah. Itu berarti ada tarikan. Masalahnya kan kita tidak mengabaikan malenos dari tarikan ini, tapi ini tidak akan hilang. Semakin malenos semakin narik, untungnya bentrok, jadi kering penyakit, kenakan psikologi, kenakan fisik, tidak dituturkan. Sementara semua akan ditarik oleh Allah. Nah, widi kamu tadi, itu pengertian dasarnya kan ya. Aku mah iya. Tapi namanya kan berarti kan dia Kang Deddy Mulyadi Pak Deddy Islam. Siapa tuh yang ahli Islam itu siapa? Kiai Atian Ali ya, yang kalau di ini ya terang gitu ya. Islam kan. Jadi problemnya bukan antar agama sih orang. Itu tidak harus santai, intra agama. Nah ini yang apa? Jadi sudah antara agama ada sudah apa? Gitu ya Pak ya. Ini ada. Oke, gimana ya? Ini luar biasa sudah menjelaskan dasar-dasar pemahaman kita terkait dengan agama dan budaya. Soal tadi yang ditanyakan mungkin ada wilayah kebijakan pemerintah, ya, ada persepsi yang tinggal itu berharmoni saja antara pemerintah pihak dalam hal ini yang mungkin persepsinya berbeda. Terakhir ini dari Ibu Ella soal pengaruh medsos, sahabat dari perwakilan tokoh, apakah medsos ini salah satu juga yang membahayakan terhadap keharmonisan keagamaan atau bagaimana? Pak Buta akan jawab. Ya, sama Pak Ebuka saja. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali, saya kira ya. Dan ini memang juga kita harus mau tidak mau ada dua menjadi pemikiran kita tentang keberadaan teknologi sekarang, yaitu kita bicara masalah medsos ini. Satu sisi kita bisa bilang menjadi suatu tantangan ya buat kita, benturan. Satu sisi juga tuntutan untuk menggunakan teknologi. Namun sekarang yang perlu kita pahami adalah kearifan kita untuk menggunakannya. Saya sendiri pernah mengatakan, memberikan saran tentang adanya di medsos ini yang seakan-akan membenturkan kita tentang agama. Saya pernah kritik, kalau medsos seperti begini, udahlah kalau bisa mah ditutup saja, seperti menutup medsos seperti yang lain, form segala macam, udah tutup aja. Yang sifatnya ini membenarkan agamanya, ini menjelekan agama ini. Ini akan menjadi satu benturan ya, apalagi buat generasi muda yang masih bisa dikatakan mencari jati diri. Ini sebenarnya berisiko. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita memahami ini secara arif, karena pemerintah mungkin tidak bisa mengambil sikap untuk menutup yang sifatnya mencoba membentuk-bentukkan kita dalam hal beragama. Jadi ini menurut saya pribadi ya, dari pertanyaan tadi, saya terus terang pribadi karena saya selalu melihat, mengikuti, terkhusus masalah kita yang suka dibentuk-bentukkan. Menurut saya dalam hal itu sangat berbahaya menurut saya. Itu kalau saya menanggapinya. Baik, Pak Buta, terima kasih. Jadi medsos juga salah satu ya yang akan bisa menjadi ancaman. Tergantung kita memanfaatkan
merasakan dari medsos itu. Saya tiap pagi pasti nerima WA dari Pak Butar-Butar. Selamat berkah doanya hari ini mudah-mudahan. Itu kan doa baik-baik semua. Pak Butar-Butar ini ya beda agama dengan saya, tapi selalu mendoakan antar kita ini ya. Nah, kalau medsos kemudian dimanfaatkan untuk mengacaukan harmonisan bisa saja menjadi ancaman, dan memang ruang-ruang itu selalu orang yang berkepentingan selalu memanfaatkan. Baik, terima kasih untuk seluruh tokoh agama dan narasumber. Tangan untuk semua. Karena rezim waktu, istilahnya rezim waktu kata tidak memungkinkan untuk dilanjut. Juga terima kasih penghulu semua sudah hadir pada kesempatan ini dan ngarepkeun secara tuntas teknisa kurnuhun yang Tisna ini juga sama dari kalangan budayawan. Insya Allah tadi ayat panitah di bawahan sesuatu rekan kita diadakan lebih luas lagi di bulan sekali atau kayak tadi sebulan sekali banyak. Ini ada sakit di Bali sok agendakan di mana di Bali. Kang Cecep mana? Ketua di Bali mana? Hadir masih? Hewan sudah meninggalkan ruangan. Bapak ada jadi ada namanya organisasi di mana ya Indonesia IPARI itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, sadayana aya di dinya di kemenangan desanya Kang abdi teh sok sering aya ngajabrian. Bagaimana itu Kang Aom? Apa? Ada karyawan kemenang yang Jumatan para Jumatan, sampai puasa bulan puasa para puasa. Siapa? Pak Dery gitu. Dibilang apa pas ditanya agama apa? Kristen. Yang tuh baju para puasa. Jadi kemana gitu memang untuk seluruh agama, bukan hanya Islam saja. Dan kemudian bahwa negara itu hadir untuk bersama seluruh agama yang ada di Indonesia. Atur nuhun, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.